Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman pejuang CPNS 2021. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan fokus tes intelijensi umum atau TIU. Pada video kali ini, teman-teman sekalian, saya akan membahas materi rata-rata gabungan. Ya, ini soal sebanyak 6 nomor, ya, 6 nomor teman-teman. Saya akan bahas dengan cara-cara yang sangat mudah dipahami. Oke, seperti apa soal-soalnya teman-teman? Kita perhatikan lembaran soal berikut ini. Baik, teman-teman, kita mulai soal dari nomor 1. Ini soalnya sangat mudah, ya, sangat gampang sekali. 10 wanita mempunyai rataan tinggi 160 cm, sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi 170 cm. Rataan tinggi badan ke-30 orang di atas adalah berapa? Jadi teman-teman, ini adalah soal namanya adalah rata-rata gabungan, ya, menggabungkan dari dua buah kelompok yang sudah ada nilai rata-ratanya. Oke, nah teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa rumus untuk mencari rata-rata adalah jumlah bagi banyak. Oke, ingat teman-teman ya, rumusnya untuk mencari rata-rata adalah jumlah bagi banyak. Ini teman-teman, rata-rata itu sama dengan jumlah, oke, dibagi dengan banyak. Nah ya, oke, jumlah apa? Ya jumlah ini, jumlah tinggi semua. Nah, terus banyak apa? Banyaknya orang, ya gitu, banyak orang gitu. Nah, sekarang saya hapus dulu. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari kalimat 10 wanita. Gini. 10 wanita, ya, 10 wanita, 10 orang. Oke, 10 orang wanita itu mempunyai rata-rata katanya sama dengan 160, ya. 160 cm tingginya, nah gitu ya. Nah, jika sedangkan 20 pria, ya, pria itu 20 orang juga, teman-teman, ya. Nah, 20 orang. Nah, itu mempunyai rata-rata katanya sama dengan 170 cm. Nah, gitu. Jika mereka ini bergabung, teman-teman, maka akan diperoleh 30 orang ya. Begini. 30 orang. Nah, itulah yang mau dicari, berapa nilai rata-ratanya gitu. Nah, saya punya cara sendiri, teman-teman, seperti ini. Nah, caranya teman-teman tinggal kali saja, ya teman-teman, tinggal kali. Apa dikali? Ya ini teman-teman, ini kali teman-teman, ini kali 10 kali ini, 20 kali ini, 30 kali X. Nah gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan jumlah tadi, ya ini kan sama dengan teman-teman ya. Nah jadi gitu, 10 tambah 20 adalah 30. Nah teman-teman kali saja bahwa kan 10 orang, ya, satu orang itu adalah 160 cm. Berarti kalau 10 orang tinggal dikali, teman-teman. Jadi 10 kali adalah 1600 gitu ya. Ditambah dengan 20 kali 170 adalah 3400 gitu ya. Sama dengan 30 kali X adalah 30X. Nah ya, inilah yang dibilang sebagai jumlah itu. Jumlah apa? Jumlah tinggi. Apa 30? Banyak orang. Nah, jadi kita cari teman-teman, berapakah nilai X? 1600 ditambah dengan 3400 sama dengan kira-kira teman-teman 5000 ya. 5000 itu sama dengan 30X. Nah, ini yang mau dicari teman-teman, berapa X-nya. Nah, ini teman-teman, ini bisa dieliminasi nolnya 1 ya. Nolnya habis 1, nolnya juga habis 1. Artinya tinggal 500 sama 3. Berarti untuk mencari X sendiri, teman-teman, itu sama dengan 500 dibagi 3. Jawabannya berapa gitu ya. Teman-teman tinggal bagi saja, teman-teman ya. Bagi bersusun, teman-teman. Kita sama-sama bagi ya.
500 ya. 500 saya bagi dengan 3 ya. 50 bagi 3 adalah 5 bagi 3 adalah 1 ya. Kali 3 adalah 3. Oke, ini kan teman-teman pelajaran 4 SD ya. 5 kurang 3 2. Turun 0 di sini. 20 bagi 3 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18 teman-teman. Kita kurang lagi berarti 2, turun 0 teman-teman di sini. 20 bagi 3 6 juga. Artinya nanti 166 sekian ya. 160, 162, 65, 66 teman-teman ya. Jawabannya adalah delta. Gitu ya. Mudah sekali teman-teman. Itu soal nomor 1. Kita bahas lagi teman-teman ya, soal nomor 2. Baik, teman-teman, kita mulai dari soal kita lanjut soal nomor 2. Nah, soalnya teman-teman, cara yang saya pakai akan sama semua, teman-teman ya. Kita lihat. Rata-rata tim basket putri terdiri dari 10 anggota adalah ini ya. Saya ulangi, ini tinggi ya. Tinggi rata-rata tim basket putri yang terdiri dari 10 anggota adalah 172 cm. Setelah salah satu dari mereka keluar dari tim, tinggi rata-ratanya menjadi 173 cm. Tinggi anggota yang keluar dari tim basket tersebut adalah berapa? Nah, ini teman-teman sudah ada rata-rata gabungan semua. Tinggal ini yang mau dicari, ini yang keluar itu berapa nilainya, berapa tingginya. Kita lihat. Oke, seperti ini. Jadi tinggi rata-rata tim basket putri yang terdiri 10 orang ini ya, 10 orang teman-teman. Nah, 10 orang itu mempunyai tinggi rata-rata adalah sama dengan 172 cm gitu. Kemudian setelah salah satu dari mereka keluar dari tim, ya ini teman-teman, satu orang ini mau dicari ya. Satu orang ini mau dicari berapa nilai tinggi tinggi rata-ratanya teman-teman. Tingginya ya gitu. Nah, setelah satu dari mereka keluar, tinggi rata-ratanya adalah, artinya adalah kalau ini keluar berarti di sini adalah harus 9 teman-teman ya. Inilah 9 orang. 9 orang itulah yang mempunyai nilai rata-rata adalah 173 cm. Ini mau dicari X. Nah, ya. Sama teman-teman caranya dengan tadi. Oke, saya buat garis begini. Nah, terus saya kasih ini teman-teman, tambah ini. 1 tambah 9 ya, itu sama dengan 10 gitu ya. Nah, lalu dikali lagi kayak tadi ya, dikali. 10 kali 172 adalah 1720 gitu. Ini sama dengan 1 kali X adalah X sendiri. Ditambah dengan 9 kali 173 itu berapa teman-teman? Ya, teman-teman tinggal kali saja. Gini. 173 dikali 9, 27, simpan 2. 9 kali 3, 63, tambah 2, 65. 5, simpan 6. 9 kali 9 tambah 6, 15. Oke, 1557. Nah, ini kan gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal kurang saja. Berapa ditambah 1557? Itu adalah hasilnya 1720. Nah, teman-teman tinggal kurang saja. Berarti gini, X itu teman-teman tinggal dikurang. Yang banyak kurang yang sedikit. 1720 dikurang 1557. Nah, sama dengan berapa gitu. Caranya gini. Ya, tinggal kurang aja teman-teman, bersusun ya. 1720 dikurang 1557. Nah, 0 kurang 7, 10 kurang 7 adalah 3 ya. Ini sisa 11. Sisa 1 ya teman-teman, 11, 6 di sini. 63 terakhir. 163 ya. Mudah teman-teman. Oke, itu soal nomor 2. Semoga teman-teman paham ya dengan cara yang saya pakai. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soalnya juga sama teman-teman caranya ya. Rata-rata 12 bilangan adalah 15. Rataan 4 bilangan pertama sama dengan 10. 6 bilangan berikutnya adalah 20. Rataan 2 bilangan sisanya katanya gitu ya. Ini sangat mudah teman-teman. Nah, jadi gini. 12 bilangan itu mempunyai rata-rata itu sama dengan 15. Oke. Kemudian 4 bilangan pertama gini ya, teman-teman ya. 4 bilangan pertama itu mempunyai rata-rata itu sama dengan 10 ya. Ya, 10. Terus 6 bilangan berikutnya, teman-teman ya. 6 bilangan berikutnya itu mempunyai rata-rata adalah sama dengan 20 ya. Nah, kemudian nanti dicari ini 2 bilangan sisanya. Ini adalah berapa teman-teman? X gitu ya.
Nah, sama teman-teman dengan tadi, teman-teman tinggal tambah saja ya. Ini ini kan 462 ya, ini nanti ditambah gini, ini ditambah teman-teman, hasilnya adalah sama dengan 12. 2 tambah 6, 8 tambah 4 sama dengan 12 gitu. Nah, kemudian gunakan lagi teman-teman tadi caranya, dikali saja teman-teman, tinggal dikali ya. Oke, kalikan teman-teman, 12 kali 5, ini teman-teman dikali ya. 12 kali 15 adalah sama dengan 180. Oke, 4 kali 10 teman-teman adalah 40 gitu. 6 kali 20 adalah 120, ditambah 2 kali X, teman-teman, adalah 2X. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, teman-teman. 180 sama dengan 40 tambah 120 adalah sama dengan 160, ditambah dengan 2X, gitu ya. Teman-teman tinggal kurang saja, 180 kurang 160 adalah sama dengan berapa? 20 ya, 20 sama dengan 2X gitu. Nah, inilah yang mau dicari teman-teman, berapa X-nya. Rataan dua bilangan sisanya, berarti dicari adalah berapa hasilnya X gitu. Nah, sudah, teman-teman tinggal bagi saja bahwa X sama dengan 20 bagi 2. Oke, itu sama dengan 10. Sangat gampang sekali teman-teman. Oke, 10 jawabannya. Jawabannya adalah alfa. Ya, seperti itu. Gampang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ke soal berikutnya, soal nomor 4. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soalnya gini. Pada sekelompok data yang rata-ratanya 11 ditambah dengan sebuah data baru yang besarnya 29. Sehingga rata-ratanya menjadi 13. Banyak data asal adalah berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Nah teman-teman sekalian, ini yang dicari adalah sekelompok data ya, artinya banyak data awal. Anggaplah saya simpan sebagai di sini variabel K teman-teman gitu ya. Nah gini, ada sebuah kelompok ya K ya. Oke, banyaknya adalah K teman-teman. Ini mempunyai rata-rata adalah 11. Nah, 11. Ditambah dengan sebuah berat satu teman-teman. Satu data baru itu mempunyai besarnya adalah 29 gitu. Nah, sehingga menjadi begini. Ini teman-teman, K tambah 1, teman-teman tinggal tulis begini. K ditambah dengan 1. Nah, katanya mempunyai rata-rata adalah sama dengan 13 gitu teman-teman. 13. Nah, maka berapakah nilai data asal atau berapakah teman-teman nilai K itu? Nah, itu yang mau ditemukan ya, kita lihat. Caranya teman-teman sama tadi dengan cara yang saya pakai yang sebelumnya. Teman-teman tinggal kali saja ya. Jadi saya kalikan saja ini. Ini saya kali teman-teman ya. K kali 11 adalah sama dengan 11K. Nah, ditambah dengan 29 dikali 1 adalah sama dengan 29. Sama dengan 13 dikali dengan K ditambah dengan 1. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam aljabar matematika, ini materi kelas 1 SMP. Ini dikali masuk 13 kali K, 13 kali 1. Nah, sama dengan 13 kali K adalah sama dengan 13K. Ditambah 13 kali 1 adalah sama dengan 13. Di sini, ya tetap seperti semula, 11K ditambah dengan 29. Ya. Nah, dalam penyelesaian aljabar itu untuk mencari K, teman-teman. Teman-teman harus pisahkan yang ada variabel K dan yang tidak ada. Gini, ini kan ada di sini 13K, teman-teman. Saya kelompokkan, ini 11K pindah ruas jadi kurang. Gini, kurang 11K gitu. Yang di sini, teman-teman, gini, 29. Ini kan tambah 13. Pindah ruas jadi kurang 13. Nah, ya, seperti itu. Nah, sekarang saya pindahkan ke atas, gini. Oke. Nah, ini 13K kurang 11K adalah sama dengan 2K. Itu sama dengan 29 kurang 13 adalah sama dengan 16. Nah, berarti K sendiri ya sudah tinggal dibagi teman-teman. 16 saya bagi 2 adalah sama dengan 8. Artinya data asal itu adalah sama dengan ada 8 banyak data gitu. Jadi gini bahasanya teman-teman bahwa 8 data 11 rata-ratanya ya, ditambah dengan sebuah data baru yang besar 29 itu mempunyai semua rata-rata gabungan adalah sama dengan 13. Oke, seperti. Jadi data baru tersebut, data asal itu adalah sama dengan 8 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor berikut, soal nomor 5. Baik, nomor 5 ya, ini sama juga teman-teman. Jadi semua cara yang saya gunakan teman-teman ini sama ya. Nah, teman-teman harus paham bagaimana
pola pengerjaannya ya gitu. Nilai rata-rata ujian matematika dari 40 siswa itu katanya 70 ya gitu. Gini, 40 siswa oke, itu mempunyai rata-rata nilai adalah sama dengan 70 ya. Nah, terus jika nilai 10 siswa kelas itu disingkirkan, berarti ini ya teman-teman ya, 10 siswa. Ini juga kalimatnya terlalu kejam ya, disingkirkan. 10 siswa katanya itu mempunyai rata-rata 10 siswa tersebut disingkirkan, maka nilai rata-rata 30 orang adalah 72. Ini teman-teman ya, ini adalah 30 orang. Nah, 30 siswa, sorry. 30 siswa. Oke, saya hapus di sini 30 siswa. Oke, 30 siswa di sini. Nah, itu katanya mempunyai rata-ratanya itu sama dengan 72 ya, gitu. 72. Ini mau dicari berapakah nilai X di sini atau ya X ya, teman-teman. Oke, artinya 10 30 ditambah teman-teman. 10 tambah 30 40 gitu coy ya. Nah, tinggal dikurang lagi apa? Dikali lagi teman-teman. Teman-teman tinggal kali. Oke. 4 kali 7, 28, 2800. Itu sama dengan 10 kali X adalah 10X. Ditambah 30 kali 7, 2. 3 kali 2, 6. Berarti 2160 ya. Oke. Nah, ini yang mau dicari. Rata-rata 10 siswa ya gitu. Berapakah nilai X-nya? Oke. Nah, tinggal dikurang lagi teman-teman. 2800 kurang ini. 2800 dikurang 2160 itu sama dengan 10X gitu. 2800 teman-teman dikurang dengan 2160 berarti 640 ya. Oke, 640 itu sama dengan 10X. Ya sudah, teman-teman tinggal habiskan saja nolnya. Nah, jadi didapat X sendiri sama dengan 640 dibagi dengan 10. Jawabannya adalah 64 gitu. Oke, sangat mudah sekali. Oke, itu soal nomor 5 teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham ya, bisa pakai polanya dalam mengerjakan soal-soal TIO yang berbentuk rata-rata gabungan. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor terakhir, nomor 6. Baik, soal nomor 6. Oke. Pendapatan rata-rata karyawan sebuah perusahaan 3 juta ya per bulan. Nah, jika pendapatan rata-rata karyawan pria 3.200.000 dan wanita 2.850.000 perbandingan banyak karyawan pria terhadap karyawan wanita. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menggunakan dua cara ya. Cara pertama ini seperti yang nomor sebelumnya. Sebentar, cara kedua kita bisa gunakan cara siluman ya, cara siluman. Sebelum kita operasikan, saya sarankan kita bisa habiskan saja teman-teman 40 di sini juga 40 supaya mudah perhitungan teman-teman ya. Habis juga teman-teman 40 supaya mudah perhitungannya. Nah, ada teman-teman di sini ada pria ya, terus ada wanita di sini, terus ini adalah pria ditambah dengan wanita gitu. Pria ini teman-teman itu mempunyai rata-rata pendapatan adalah di sini 320 ya, 320. Sedangkan wanita itu di sini 285 ya, 285. Nah, kemudian di sini jumlah semua teman-teman ya, semua adalah di sini 300. Oke, ini adalah sama dengan 300. Nah, kemudian saya tambahkan di sini, ini tambah, ini sama dengan teman-teman ya. Nah, saya garisi ya, saya garisi supaya nanti dikali lagi di sini. P kali 320 adalah 320 P. Nah, ya, ditambah dengan 285 gini, 285 W. Nah, sama dengan ini kali teman-teman. Saya langsung kali gini ya. 300 kali P adalah 300 P. Tambah 300 kali W adalah 300 W. Nah, gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita pisahkan ya, kita pisahkan yang ada variabel P dan ada variabel W sendiri ini. Ini 320, ini 300 teman-teman. 320 kurang 300 adalah sama dengan 20 ya, 20 P sama dengan 300 kurang 285 adalah sama dengan 15 W gitu. Nah, perbandingan banyak karyawan pria banding wanita. Teman-teman tinggal banding saja bahwa
pria berbanding dengan wanita itu sama dengan begini. Ini kan gini teman-teman ya. Teman-teman harus balik ini. Ini tidak boleh pria di atas, tapi harus ini teman-teman. Di sini inilah 20. Di sini 20 teman-teman. Nanti wanita di atas sini 15. Nah, oke, itu aturan dalam matematika ya, harus dibalik. Jadi 15 per 20 ini bisa dikecilkan menjadi dibagi 5 dibagi 5 ini 3, ini sama dengan 4. 3 banding 4. Jawabannya adalah delta. Gitu teman-teman ya. Nah, ini cara pertama teman-teman. Kita coba cara kedua ya, yang sangat mudah sekali. Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang cara kedua teman-teman. Nah, cara kedua teman-teman, kalau dicari perbandingan teman-teman gini. Ini rumus ya. Rumus yang teman-teman lakukan begini. Rumus ini. Perbandingan pria berbanding wanita sama dengan. Nah, ini tanda mutlak ya. Gabungan dikurang dengan wanita per gabungan dikurang dengan pria gitu ya. Nah, apa artinya garis ini teman-teman? Artinya kalau teman-teman kurangkan dan dapat hasil negatif itu jadi positif ya. Dalam matematika dibilang sebagai tanda mutlak ya gitu. Jadi gini sama dengan kita lihat gabungannya berapa? 3 ya. Tadi saya sudah hapus ya tadi ya. Teman-teman saya hapus 4 di sini. Ini juga saya hapus 4, ini saya hapus juga 4 teman-teman. Nah sekarang gabungannya berapa? 300 gitu. 300 dikurang wanitanya berapa? 285. 300 dikurang pria berapa? 320 gitu ya. Nah, oke. 300 kurang 285 teman-teman itu jawabannya sama dengan 15. 15 dibagi ini kurang ini adalah minus 20. Ingat ya, kalau dapat minus menjadi positif berarti menjadi 20 teman-teman gitu. Nah, sudah, ini bisa diperkecil lagi, dibagi 5 adalah 3, ini sama dengan 4. 3 banding 4 gitu teman-teman. Oke, mudah sekali. Oke, teman-teman, sekira itu saja dulu materi rata-rata gabungan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.